Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Pada suatu hari Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Ia berkata, ada seorang penabur keluar menaburkan benih. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu burung-burung datang memakannya. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera bertumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan mengimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 ganda, ada yang 60 ganda, ada yang 30 ganda. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengarkan. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudari, terkasih dalam Tuhan. Mungkin Matius lupa dengan satu hal, bahwa di mana tanah itu subur dan banyak tanaman di sana, banyak burung pula. Banyak burung yang istilahnya yang senantiasa ada di sana. Sehingga kalaupun misalnya seringkali benih itu ditanam di tempat yang subur, disebarkan tempat subur, juga akan hilang, dimakan burung juga. Maka kita bisa melihat ini gambaran zaman sekarang. Banyak hati orang ini adalah baik. Banyak hati orang ini penuh dengan keadilan. Banyak hati orang itu haus akan kebenaran pula. Ini hampir semua orang punya itu. Dan ditaburkan benih itu. Tetapi kita bisa melihat banyak musuh yang ada yang mau untuk merampas kebenaran, merampas keadilan, merampas kebaikan, merampas benih-benih Allah yang mau ditaburkan di tanah yang baik itu. Nah, sekarang kita bisa melihat ini situasi zaman sekarang. Nah, kita tanah yang baik, tanah yang subur, tanah yang benar. Karena saya tidak boleh mengadili orang lain sebagai tanah yang kotor kan, tanah yang jelek, tanah yang tandus, nggak bisa. Tapi kita harus berpikiran baik bahwa orang lain tanahnya baik. Tetapi kita bisa melihat bahwa musuh itu tetap ada untuk merampas apa yang baik dalam diri kita. Sehingga kita bisa melihat mereka membiarkan tanah yang baik itu tidak menumbuhkan apa-apa, kecuali ilalang. Nah, ibu, bapak, saudari terkasih dalam Tuhan, maka kita bisa merenungkan Allah sudah bekerja terus-menerus untuk menaburkan. Tapi apakah kita yang baik ini senantiasa mempunyai kehausan untuk mau menerimanya? Ini kan menjadi masalah kita. Mau nggak untuk menerima? Apakah kita memang lapar dan haus akan Allah? Ini yang harus kita tumbuhkan. Karena seringkali justru kehausan akan Allah ini itu menjadi pupus. Karena apa? Karena kelimpahan duniawi itu yang menutup mata kita, menutup hati kita, sehingga kita tidak lagi lapar akan Allah. Sehingga tidak bisa lagi menumbuhkan firman-firman Allah di dalam hati ini. Maka kita sekarang mencoba untuk melihat apakah mata hati kita yang adalah gambaran dari tanah yang subur itu tetap mau untuk menumbuhkan firman-firman yang ditaburkan oleh Allah, ataukah hanya sekedar menumbuh kembangkan ilalang yang disebarkan oleh orang yang memusuhi
Allah itu sendiri. Maka ibu bapak saudari terkasih dalam Tuhan, mari kita mencoba untuk sekarang menumbuh kembangkan kelaparan kita akan firman Tuhan, dan kita menyambut firman itu, dan kita menumbuh kembangkan sehingga kebaikan-kebaikan yang memang sudah diberikan kepada kita ini bisa kita tularkan kepada siapa saja yang kita jumpai dalam kehidupan dalam masyarakat. Selamat merenungkan.